Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Rahman Yuliana dari IF4807 dengan NIM 103012400345. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus CLO03 strip 01 strip 04. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke soalnya. Oke, yang pertama. Yang 1A, kita akan menghitung vektor gradien dari fungsi skalar ini. Caranya kita langsung turunkan saja. Berarti kan F gradien X Y itu sama aja kayak langsung turunkan, berarti 2x I koma min 6 Y J. Nah, ini jadi untuk vektor gradiennya adalah 2x I koma min 6 Y J. Kita lanjut ke yang nomor 1B, di mana kita diminta untuk menentukan gradien titik gradien F, nilai gradien F di titik P. Oke. Ini kita tinggal masukkan saja. Berarti 1,2, 2 nya dimasukkan 1, X nya dimasukkan 1, jadi dimasukkan 2. Yang akan jadi 2,16. Oke. Lalu yang ketiga, kita disuruh untuk mencari turunan daerah DUFP dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A. Yang pertama, kita cari vektor satuan yang searah dengan vektor A. Itu berarti kan U-nya. Terus kita menggunakan A per maka tiga 2 ditambah 4 kuadrat, ini hasilnya berarti kan 9 tambah 12 25 berarti akar 25 jadi 5, maka U itu sama dengan 3/5 4/5. Oke. Lalu kita lanjut untuk mencari DUFP nya. DUFP ini bisa kita temukan, kita tulis saja, itu bisa ditemukan dengan cara perkalian dot antara vektor gradien F di P dan U. Oke, maka ini menjadi 2,12 kalian not dan 3/5 4/5 sehingga 48/5 sama dengan min 42/5. Oke, jadi hasilnya adalah ini min 42/5. Oke, kita lanjut ke yang nomor D. Pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum? Dan berapakah nilai maksimumnya? Oke.
Cara menentukan nilai maksimum itu adalah dari panjang vektor gradien itu tersebut. Maka panjang dari vektor gradien f 1,2. Oke. Tinggal masukkan saja. Nah, seperti tadi, berarti kan 2 ditambah 12 2 sama aja kayak, berarti kan R4 ditambah 144 148 148 itu kurang lebih 12 Oke, ini adalah nilai maksimum yang bisa didapat dari arah maksimum yang bisa didapat dari turunan berarah. Kita lanjut ke yang E. Nomor E adalah tentukan vektor unit V di mana turunan berarah dVf di P sama dengan 0. Jelaskan secara singkat geometrisnya. Oke, langsung saja. Turunan berarah bernilai 0 jika arah U tegak lurus terhadap gradien. Jadi kita cari vektor V yang ortogonal dengan 2, min 12. Oke. V sama dengan, kita coba di 6 dan 1. 6,1. Oke. Ini kalau misalkan di dot produkkan dengan vektor gradien tadi, itu hasilnya adalah 2 dikali 6 ditambah 12 dikali 1. Oke, sama dengan hasilnya 2 kali 6 12 tambah min 12 selesai dan 0. Oke, lalu habis itu kita ubah ke bentuk unit. Oke, artikan 6 2 ditambah 1 2 sama dengan 36 37 37. Nah, berarti yang searah dengan V itu adalah V sama dengan 437,1/37. Ini adalah vektor yang searah dengan V. Nah, untuk makna geometrisnya sendiri, ini berarti makna geometrisnya sendiri menunjukkan bahwa vektor V itu merupakan arah di mana fungsi f tidak berubah, tidak naik ataupun turun. Oke. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2, di mana nomor 2 diberikan fungsi f x y sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat.
Yang nomor 2A nya adalah hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Oke. Jadi untuk fx di x, y yang sama dengan x3 min 3x sama y, x3 min 3x min 3 kita langsung turunkan saja, berarti kan kita akan menurunkan yang x nya saja, berarti 3x pangkat 2 min 3. Kenapa y nya, kenapa di sini tidak dilanjutkan dan dikemanakan y nya? Itu karena y nya di sini dianggap sebagai konstanta, jadi kita anggap sebagai angka pada umumnya seperti biasa, misalnya 1. Jadi jika diturunkan maka 0. Oke. Lanjut untuk fy nya, maka kita langsung turunkan saja. Di sini berarti kan selain yang y kita anggap sebagai konstanta, maka di sini adalah 2y. Nah. Oke, kita lanjut ke 2a. Lanjut ke 2b. 2b itu tentukan titik stasioner dari fungsi fxy. Oke, kita akan menentukan titik stasionernya. Titik stasioner itu adalah yang dimana hasilnya adalah 0. Berarti kan hasil dari turunan pertama itu 0. Berarti fx nya itu harus sama dengan 0 dan fy nya harus sama dengan 0. Oke, kita langsung saja. Berarti kan fx nya kita sudah ketemu tadi 3x kuadrat min 3 itu harus sama dengan 0. Kita tinggal pindah ruas, 3x2 sama dengan 3x. Berarti kan x2 sama dengan 1, x sama dengan 1 atau min 1. Oke. Untuk yang fy nya sendiri berarti kan tadi 2y sama dengan 0, maka y nya 0. Kan jadi kesimpulannya titik stasionernya ada di 1,0 dan min 1,0. Oke. Kita lanjut ke yang C nya. Yang C nya kita di sini disuruh untuk hitung turunan parsial kedua fxx, fyy, fxy. Oke. Di sini masih ada turunan di sini. Kita ini turunkan lagi saja. Untuk fxx berarti kan kita tinggal menurunkan lagi dari fx ini. Fxx berarti sama dengan 6x. Untuk fxy fyy ini berarti sisa 2. Dan untuk fxy berarti kan kita ambil dulu yang turunan dari fx yang pertama, lalu kita turunkan terhadap y. Dikarenakan di sini y nya sudah tidak ada, maka hasilnya akan 0. Karena semua ini kita anggap menjadi konstanta. Oke. Lanjut, kita akan ke nomor D. Nomor D, ujilah titik stasioner. Oke, untuk uji titik stasioner ini kita misal D, itu rumusnya adalah turunan kedua dari fx, maksudnya fxx, dot produkan dengan fyy, itu
turunan kedua FY, F terhadap Y maksudnya, FY ya, dikurangi Fx kuadrat. Oke. Di sini kita langsung coba saja dengan titik stasioner yang tadi kita sudah temukan, yaitu dimana 1,0 dan min 1,0. Yang pertama, untuk fx itu kan 6x, kita masukkan saja 6 min 1 1. Oh bentar, kita akan mencoba di 1,0 terlebih dahulu, yang mana berarti kita fx nya kita masukkan sama dengan 6 dikali 1, fy nya sama dengan 2, dan fx nya sama 0. Oke. Maka kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Y sama dengan 6 kali 2 dikurangi 6 kali 2 dikurangi 0,2, namanya hasilnya 12. Nah 12 ini berarti kan lebih besar, maksudnya positif. Nah jika positif berarti ini menandakan bahwa titik stasioner ini adalah minimum lokal. Oke, kita coba yang titik satu lagi, min 1,0, sama tinggal kita ganti lagi isinya, maksudnya substitusinya dengan min 1,0. Kita di sini langsung saja D sama dengan berarti 6 dikali min 1 min 6 dikali 2 kurangi 0,2 sama dengan min 12, yang dimana min 12 ini ya minus, jadi dia lebih kecil dari 0, dimana yang lebih kecil dari 0 ini adalah termasuknya ke dalam titik plana. Oke, lanjut kita ke nomor terakhir, yaitu yang E. Jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Oke. Kan tadi kita sudah menemukan ya minimum lokalnya. Nah, apakah minimum lokal yang tadi itu yang di 1,0 yang ini, apakah ini bisa termasuk dalam minimum global juga, atau bisa dikatakan minimum global juga? Nah, jawabannya adalah tidak, karena fungsi ini tidak dibatasi dan derajat tertinggi adalah positif, maka fungsinya tidak memiliki minimum atau maksimum global. Karena fungsi ini dibatasi
Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.